Halo, selamat malam saudara. Sapa Indonesia Malam hari ini menyoroti kasus seorang anak di Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal dengan sejumlah luka bakar di tubuhnya. Polisi tengah menyelidiki kasus ini untuk memastikan dugaan penganiayaan jadi penyebab kematiannya. Selain itu kami juga akan membahas seorang oknum anggota BRIMOB yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menganiaya pelajar hingga meninggal dunia di Kota Tual, Maluku. Kapolri bilang penyidikan kasus ini akan berjalan transparan. Namun bagaimana Polri memastikan tersangka tidak hanya dijerat pelanggaran etik, juga harus dijerat pidana untuk memastikan keadilan bagi korban? Kedua sorotan ini dan sejumlah topik lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro bersama Anda. Kami mulai Sapa Indonesia Malam dari berita tim SAR yang berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim di Gunung Abang, Kintamani, Bangli, Provinsi Bali. Pendaki bernama Niputu Kuinandita dievakuasi tim SAR turun dari Gunung Abang. Pelajar berusia 16 tahun ini ditemukan dalam kondisi hipotermia dan lemas di ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya, Niputu mendaki bersama 5 rekan lainnya. Saat perjalanan turun mereka terhenti di pos 2 Pura Andong. Karena ini Niputu tidak mampu melanjutkan perjalanan setelah mengalami gejala hipotermia. Rekan-rekannya kemudian meminta bantuan petugas SAR. Setelah diperiksa tim medis, pendaki asal Ubud ini kemudian dibawa ke Puskesmas Kintamani. Kami tim SAR gabungan menemukan target di ketinggian 1.450 mdpl dalam kondisi stabil, hanya mengalami hipotermia. Selanjutnya target kami evakuasi ke bawah menuju ke pos pendakian Gunung Abang. Terusnya target dievakuasi menggunakan ambulan Puskesmas Kintamani, dievakuasi menuju ke Puskesmas Kintamani. Sorotan selanjutnya, seorang anggota polisi tewas diduga mengalami penganiayaan. Propam Polda Sulawesi Tengah mengusut kasus ini dan memastikan penyelidikan menyeluruh terkait penyebab kematian korban. Polisi berpangkat Bribda berinisial DP meninggal saat tengah menjalani pemeriksaan medis. Korban diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya di asrama sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit pada Minggu pagi. Propam Polda Sulawesi Selatan langsung turun tangan melakukan penyelidikan terkait penyebab utama kematian korban. Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Zulhan Effendi menyatakan pihaknya masih melakukan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut, yakni visum hingga otopsi. Ia pun meyakini akan transparan mengungkap penyebab utama kematian kepada keluarga korban dan publik. Makanya hari ini jenazahnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di visum luar maupun visum dalam. Kalau memang keluarga mengizinkan, nanti kita akan lakukan otopsi. Yang pasti semua prosedur penanganan terkait dengan kejadian ini kita tangani secara profesional. Kami dari Bipropam, insya Allah kita akan ungkap kalau memang ada kejadian yang di luar dari kejadian umum atau kejadian yang mencurigakan atau ada kekerasan di situ, insya Allah kita akan luruskan dan kita akan tegakkan aturan sesuai dengan aturan yang benar. Semua kemungkinan kita dalami karena sampai saat ini informasinya simpang siur karena kejadiannya itu tadi pagi setelah sholat subuh di asrama itu. Ya, tepatnya di asrama, dan kita berkomitmen kepada keluarganya untuk bertindak secara profesional. Anak berusia 13 tahun saudara di Sukabumi meninggal dunia dengan luka bakar dan lebam. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab utama kematian sang anak yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Tangis haru Anwar Satibi pecah ketika mengetahui anaknya meninggal di rumah sakit setelah menjalani perawatan luka bakar di tubuhnya. Korban NS yang masih berusia 13 tahun diduga mengalami penganiayaan sebelum akhirnya meninggal dunia.
Saat berada di rumah sakit, korban menyebut dirinya sempat dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. Anwar Satibi pun meminta autopsi terhadap anaknya untuk mengetahui penyebab utama kematian korban. Saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Makanya, nah memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya. Waktu itu, sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Iseng. Dia sujud ke saya, jangan lapor, Mama mau tobat. Dorong ingin sekali saya melakukan otopsi, karena saya ingin tahu intinya seperti itu. Ingin memastikan. Saya nggak bisa nuduh-nuduh sembarangan, nggak bisa, nanti kenanya fitnah. Tak hanya luka melepuh, Dokter RSUD Jampang Kulon Sulaiman Ari Gayota menyampaikan korban juga mengalami gangguan pola nafas. Namun, ia belum bisa memastikan apakah gangguan pola nafas tersebut akibat korban meminum air panas. Justru kami menemukan kegawat daruratannya adalah gangguan di pola napas. Tetapi apakah gangguan pola napas ini disebabkan oleh luka-luka yang dialami pasien, tidak bisa langsung kita simpulkan. Jadi mungkin ada kondisi penyakit lain yang bisa menyebabkan kondisi napas pasien mengalami pola napas yang tidak adekuat atau tidak baik seperti itu. Jadi tindakan yang kami lakukan adalah penanganan untuk memberikan jalan napas yang terbaik. Jadi apakah ini suatu kondisi akibat meminum air panas belum bisa kita pastikan. Polisi telah memeriksa 16 orang saksi termasuk ibu tiri korban dan saksi ahli dari tenaga medis. Penyidik juga membenarkan adanya luka bakar di sejumlah tubuh korban. Terkait sebab pasti kematian korban, polisi masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksikologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah pembayaran iuran sebagai satu-satunya syarat keanggotaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Dalam keterangannya di Washington DC, Menlu menegaskan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota BOP tanpa adanya kewajiban pembayaran iuran. Menurut Menlu, kontribusi setiap negara dalam misi perdamaian dunia bersifat sukarela dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendanaan hingga pengiriman pasukan perdamaian. Untuk menjaga stabilitas di kawasan Gaza, di mana Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan perdamaian ke Palestina. Nggak ada. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Berarti Indonesia nggak akan bayar. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi 1 miliar itu kan gitu. Mas menegaskan berarti ada. Nggak, tunggu dulu, jelas dulu nih. Okay. Bukan kemudian kita sekarang karena belum bayar kita bukan anggota board office loh. Ada yang uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut 9 negara anggota Board of Peace sudah menyumbang iuran sebesar total 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118 triliun rupiah. Mereka adalah Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Selain 9 negara itu, Amerika juga berkomitmen menyumbang 10 miliar dolar atau sekitar 168 triliun rupiah untuk Dewan Perdamaian. We have today, and I'm pleased to announce that Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion
toward the relief package. That's great. Thank you, fellas. Thank you. And many more are contributing too. So the numbers are, this just started. This is our first meeting. Saudara, Indonesia bakal memberikan data konsumen dalam negeri ke Amerika Serikat usai menandatangani kesepakatan dalam perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di Washington DC, Amerika Serikat. Erlangga bilang AS sebagai pihak yang menerima akan memberikan perlindungan kepada data konsumen Indonesia sesuai dengan perlindungan yang diterapkan di dalam negeri. Dalam kesepakatan itu Indonesia juga akan memberikan kemudahan perizinan impor barang asal Amerika. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Seorang oknum Brimopolda ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menganiaya pelajar hingga meninggal di Tual, Maluku. Kami punya bahasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Sejumlah warga ramai-ramai datang ke markas Brimob di kota Tual, Maluku. Mereka meluapkan amarah serta menuntut keadilan atas kematian pelajar Madrasah Sanawiyah Arianto yang baru berusia 14 tahun. 19 Februari lalu, Arianto meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh seorang anggota Brimob. Oknum tersebut diduga menuduh Arianto dan kakaknya sebagai pelaku balap liar. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintasi ruas jalan RSUD Maren. Oknum anggota Brimob yang tengah memantau keduanya dengan bersembunyi di rerumputan mencegat korban hingga melayangkan pukulan menggunakan helm baja ke wajah korban. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Keluarga korban memastikan akan mengawal kasus ini dan meminta hukuman setimpal bagi pelaku. Ini seharusnya orang penegak hukum mengambil tindakan yang di luar dari kemanusiaan. Apalagi anak ini di bawah umur, masyarakat merasa prihatin, harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak, itu dia memalukan nama citra Brimob, citra polisi. Kita akan kawal terus sebagai warga. Kini oknum Brimob Polda Maluku Bribda MS telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan Arianto hingga meninggal dunia. Polisi bilang penyidikan terhadap Bribda MS tak hanya terkait pelanggaran kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana. Yang sebelumnya terlapor, ini kita naikkan menjadi tersangka, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelap, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka terpidananya jalan dan akan monitor serta perkembangannya akan disampaikan ke keluarga terkait kode etiknya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penyelidikan kasus ini akan berjalan transparan. Saat ini sedang dalam pendalaman, penyelidikan ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan.
Sebelumnya melalui keterangan tertulis, Mabes Polri minta maaf atas dugaan penganiayaan anggota BRIMOB kepada 2 pelajar di Tual, Maluku. Polri menegaskan tindakan pelaku tak sesuai nilai Tribata yang bisa mencederai kepercayaan publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi menjamin tak ada intimidasi terhadap keluarga dan korban dari pihak manapun selama penyidikan berjalan. KPAI menyebut korban lainnya yaitu kakak Arianto harus mendapat pendampingan psikologis hingga rehabilitasi. Jangan sampai ada intimidasi dalam bentuk apapun yang nanti akan terjadi di keluarga ini. Karena mohon maaf, KPAI mencatat ketika kasus yang melibatkan dengan oknum aparat penegak hukum, kami selalu mendapati bahwa keluarga juga mengalami intimidasi. Ya, dari pihak yang mungkin mereka tidak tahu dari mana, tetapi intimidasi itu ada. Sehingga di dalam kasus ini mohon sekali semua bisa terbuka. Kini polisi telah memindahkan tersangka Bribda MS ke Ambon. Polisi telah menahannya di Bid Propam Polda Maluku untuk diperiksa terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana penganiayaan terhadap pelajar di Kota Tual. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait oknum anggota BRIMOB yang jadi tersangka diduga akibat menganiaya pelajar hingga meninggal dunia bersama Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur dan staf ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Bung Isnur, Pak Arianto. Selamat malam. Selamat malam Pak Isnur. Semoga sehat selalu. Baik, Bung Isnur, Anda sudah mengeluarkan pernyataan awal ya sebelumnya di media. Nah, pada kesempatan ini silakan disampaikan lagi apa yang Anda kritisi khususnya dalam kasus yang terjadi di Tual di Maluku ini. Ya, pertama tentu kita menyampaikan duka cita yang mendalam ya untuk keluarga ya. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Dan juga mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi buat keluarganya. Itu yang pertama penting sekali, jangan lupakan korban. Ya. Yang kedua, kami mencatat bahwa gini, ini peristiwa bukan sekali. Betul. Peristiwa yang kami temukan cukup sering. Belum lama sebelumnya peristiwa Afan. Itu kabarnya seperti apa gitu. Sebelumnya peristiwa di Seruyan, Gijik meninggal juga. Sebelumnya di Seluma, sebelumnya di Muko-Muko. Jadi peristiwa kekerasan oleh aparat ya, dipertontonkan dengan telanjang di mata kita itu sangat sering. Jadi saya mendesak dan kita juga sudah sampaikan ke Komisi Reformasi Kepolisian dan juga sampaikan ke Kapolri waktu pertemuan di Mabes Polri bahwa jadikan ini pelajaran dan perubahan secara standar operasional gitu. Saya bertanya, kok bisa BRIMOB itu melakukan operasi atau melakukan penghadangan masyarakat seperti itu? Itu kan bukan tugasnya BRIMOB. Ya. BRIMOB itu kan tugasnya untuk satuan kombat ya. Satuan-satuan yang harus menangani kerusuhan yang berskala masif gitu. Kenapa urusan masyarakat, kenakalan remaja gitu, anak berdasarkan hukum, pakai BRIMOB yang turun? Itu sangat berlebihan dan tidak sesuai fungsinya. Makanya saya mendesak Kapolri dan juga pemerintah mengevaluasi. Jangan tugaskan BRIMOB di hal-hal seperti ini, menghadapi masyarakat gitu. Yang secara langsung akhirnya diametral dan potensial karena mereka dilatih untuk combat gitu, akhirnya potensial besar melanggar HAM. Ya. Di kasus yang Agus kan kita belajar kerusuhan besar itu pasca kesalahan penanganan di kasus Afan gitu. Nah sekarang ini terulang kembali, kesalahan penanganan berakibat kita melihat sebuah dinamika yang terjadi demikian mengerikan gitu. Jadi ini harus menjadi pelajaran utuh. Yang kedua juga saya meragukan kok ada aparat yang tidak tahu standar hukum acara. Kalau ada orang atau terduga bersalah, kan harusnya jelas bagaimana penindakannya. Ada penangkapan, ada proses, apalagi anak, itu ada undang-undang SPPA gitu. Dan juga ada misalnya peraturan Kapolri tentang implementasi HAM. Itu nggak boleh melakukan kekerasan. Saat demo dan chaos aja, saat kerusuhan, itu nggak boleh melakukan kekerasan. Oke. Itu ini lagi damai, lagi di kampung ada kekerasan. Jadi saya juga meragukan apakah ada pendidikan yang serius ya untuk dipahami dan ditaati, dihormati untuk implementasi hak asasi manusianya. Padahal peraturannya ada gitu. Jadi itu keseluruhannya. Ada pertanyaan dari Bung Isnur tadi, apakah ada pendidikan yang serius juga terhadap? Tapi sebelum saya tanyakan itu kepada Pak Arianto, saya punya pertanyaan Pak Arianto. Ini kan oknum BRIMOB ini menduga korban pelaku balap liar ya, katanya dugaannya ada pelaku balap liar. Tapi melihat kondisi seperti itu, saya ingin juga mengetahui prosedurnya, SOP-nya.
apakah memang langsung ditindak seperti itu di jalan? Dan saya yakin juga ini kan masalah kenakalan remaja. Seperti yang disinggung tadi Bung Isnur. Semua orang pernah nakal pada saat remaja. Termasuk bapak-bapak polisi yang terhormat juga saat muda saya yakin pernah banyak yang nakal juga. Tapi apakah mesti ditindak sekeras itu, sedemikian rupa di jalan seperti yang terjadi di Tual itu Pak Arianto? Itu sama sekali tidak ada dalam prosedur itu Pak. Dan Brimob itu nyekat orang yang lain kayak gitu, kemudian alasannya kebut-kebutan itu gak bisa diterima. Ini sudah jelas penyimpangan yang besar ya. Dan sayangnya ini terjadi, kita sudah berusaha keras ya untuk merubah. Kemarin itu kita dibilang jelek itu kan karena perilaku yang terdepan Pak. Ya. Saya sudah ngucapkan 3 bulan yang lalu Pak, itu rubah perilaku yang terdepan itu. Dengan cara mereka digerakkan betul-betul supaya menjadi pelayan yang baik gitu. Tapi sayangnya berturut-turut masih terjadi kayak gitu. Iya. Saya sama sekali nggak bisa nerima itu katanya diduga karena kebut-kebutan ataupun apa. Itu nggak ada SOP di situ itu. Dan lagi pula Brimob bukan tugasnya di situ memang. Kalau dia patroli tidak ada mengadang orang itu dengan memukul itu. Itu namanya membunuh itu. Ya untungnya itu segera ditangani ya, dan kemudian paralel pidananya itu. Tapi saya pikir ini satu, menurut saya ingin sampaikan pada Bapak Kapolri ya, bahwa getaran untuk reformasi itu belum sampai ke depan. Saya mengusulkan kemarin ikrar Pak Kapolri itu ya, ikrar yang di Mabes itu diikrarkan juga oleh polisi yang terdepan di polsek-polsek, di Polres, sehingga anggota di lapangan itu tahu bahwa kita tuh harus berubah gitu. Ini kan kelihatan sekali bahwa mereka itu nggak tersentuh oleh gerakan untuk transformasi itu. Oke, artinya ikrar yang dilakukan ya di tingkat Polda ya kalau itu di Jakarta. Ini juga tidak ditularkan kepada bawahnya oleh Polda kepada Polres dan juga Polsek begitu Pak Arianto sementara ini. Iya, saya hanya melihat di YouTube kemarin diikrarkan di Mabes jam 12 malam. Tetapi saya belum dengar di Polda atau di Polres atau bahkan di Polsek. Kalau menurut hemat saya justru yang harus berikrar itu anggota yang di lapangan Pak, supaya anggota di lapangan itu langsung bisa berubah gitu, kira-kira begitu. Tadi Bung Isnur juga menyinggung soal sistem pendidikan yang diterapkan sebenarnya. Nah ini saya punya catatan dari Kontras juga dan YLBHI, ini punya catatan puluhan hingga ratusan kasus kekerasan polisi yang berujung kematian setiap tahun, mulai dari 2019 sampai 2026. Apa yang menjadi penyebab utama pola ini? Rekrutmen, pelatihan, budaya militeristik Brimob, atau impunitas kira-kira? Pak Arianto. Kalau saya pribadi ya, saya itu dari polisi 50 tahun yang lalu Pak. Jadi kebrutalan polisi di lapangan itu adalah karena pengawasannya itu tidak ketat Pak. Pengawasan yang ketat itu tidak ketat. Pelanggaran yang kecil-kecil itu tidak tertindak oleh atasannya. Karena atasannya itu membiarkan. Akibatnya anggota yang terbiasa berperilaku kekerasan itu nggak berubah. Saya bikin tadi ya peraturan Pak Isnur dibilang tadi HAM itu. Saya bikin tahun 2009 Pak. Saya bikin waktu itu tak panggil semua LSM bahwa kita tuh harus begini, harus humanis. Itu saya kirimkan ke semua polsek, tapi sampai sekarang kelihatan dibaca apa tidak itu. Nah makanya yang terjadi yang di lapangan itu. Jadi kalau saya sih pengawasan yang di lapangan yang kurang ketat gitu ya, sehingga banyak anggota yang berbuat gitu tidak kapok dan diikut-ikutan gitu. Dan kedua dari sisi penghubungan yang kurang jelas itu tadi. Kalau sekarang ini mudah-mudahan ada efek jerah sehingga yang lain-lain tidak akan mengikuti gitu. Kira-kira gitu. Bung Isnur, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Arianto bahwa pengawasan yang lemah sekali di tingkat yang paling bawah ini juga menjadi penyebab para anggota polisi ini brutal dan bertindak seperti jagoan? Iya, pengawasan adalah satu hal yang bolong ya. Selama ini justru kalau yang kami temukan kecenderungannya jadi impunitas. Jadi atasan atau kemudian atasan di atasnya lagi itu melindungi. Bahkan ada banyak kejadian di mana ketika dia dilaporkan, dia diperiksa oleh satuan pemeriksa, malah diperas lagi oleh satuan pemeriksa. Jadi bagian pengawasan bukannya mengawasi, malah kemudian menjadi pelanggar berikutnya gitu. Dan makanya kejadian sampai levelnya di Bima ya, Kapolres main narkotik, dulu di Kapolda main narkotik, itu sampai level Kapolda gitu. Itu kejadiannya sudah jadi jamak. Nah, saya meyakini bahwa kebutuhan reformasi itu memang secara fundamental. Ini orang megang senjata, orang megang kewenangan, orang megang merasa punya seragam, dan dia di lapangan merasa
beyond the law. Ya. Dia nggak pakai hukum lagi, standarnya sekarang harus di-grounded. Orang-orang itu kalau belum paham standar yang dibilang tadi Pak Arianto, belum paham bagaimana hukum acara, nggak boleh turun. Dilarang dulu turun, grounded dulu. Kalau dia nggak punya psikologi yang matang untuk dewasa menggunakan seragamnya, jangan dulu bertugas gitu. Grounded dulu semuanya. Saya akan tanya ini langsung pada Pak Arianto. Pak Arianto, kalau belum siap untuk bertugas di lapangan, jangan dulu ditugaskan di lapangan, jangan dulu memakai seragam. Bagaimana mendeteksi orang-orang yang ada di tubuh Polri seperti ini lebih dini agar kejadian-kejadian seperti di Tual tidak terjadi lagi? Ya intinya itu menggalakkan para pengawas yang di lapangan, Pak. Dengan tanggung jawab yang tinggi. Saya itu Pak ya, usulan grounded itu udah 10 tahun yang lalu Pak Isnur. Untuk penyidik maupun untuk petugas di lapangan yang enggak manusiawi itu di-grounded saja. Tetapi saya nggak pernah dengar itu untuk itu. Tapi ya gitu tadi ya, yang namanya pengawasan mungkin sekarang ya akan bisa lebih kuat apabila para atasan di bawah itu diberi tanggung jawab. Mereka suruh bikin fakta integritas. Kalau anggotanya brutal maka dia juga ikut ditindak gitu. Mungkin barangkali dengan itu agak lebih ketat itu pengawasan ke bawah. Gitu. Jadi sekarang ini, jadi jangan yang ditindak cuman anggota yang di bawah, tapi atasannya juga harus ditindak juga, kena tindakan minimal akan ditegur dan sampai nanti terjadi di kesatuan yang lain. Gitu. Dan tambahan juga, perlu ini ada pengawasan eksternal, Mas. Kalau hanya internal saja kita udah nggak percaya, harus eksternal misalnya dengan cara memperkuat Kompolnas. Iya, Kompolnas perlu diperkuat. Atau dalam Komnas HAM, Ombudsman itu perlu diperkuat semua dalam akses untuk mengawasi, harus dibuat independen gitu. Ya, dalam konteks kalau nggak punya kekuatan mengawasi, kekuatan veto, kekuatan investigatif, itu cenderung akhirnya menjadi tertutup. Dan dalam banyak kasus nih, kalau kasus yang sekarang karena terbuka, viral, itu bisa diakses cepat penghukumannya. Ada banyak kasus yang laporan masyarakat itu nggak diproses, lama sekali. Itu ya. Dalam konteks reformasi Polri tadi Pak Arianto juga mengatakan bahwa ikrar yang dilakukan oleh Polri begitu ya di tingkat pusat ini kan hanya ada di tataran pusat, ini tidak berjenjang dilakukan juga di tingkat Polda, bahkan di Polres dan Polsek. Ini rekomendasinya dilakukan juga sampai ke tingkat Polsek bahwa yang paling bawah begitu. Nah, apakah Bung Isnur juga punya rekomendasi yang sama atau ada tambahan yang lain? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih membahas soal tindak kekerasan anggota Polri yang semakin menjadi-jadi terakhir di Tual, Maluku yang diduga menganiaya seorang remaja hingga tewas. Tadi saya bertanya ke Bung Isnur untuk juga menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Pak Arianto. Rekomendasinya tadi kalau ikrar reformasi Polri ya jangan di tingkat pusat saja, tapi juga dijawantahkan di tingkat Polda, Polres, bahkan ke yang paling bawah, yakni Polsek. Ada punya rekomendasi yang sama atau ada tambahan lain, Bung Isnur? Iya, ikrar kan hanya ucapan, Mas. Orang bisa 1000 kali ikrar tapi belum tentu berubah. Kan itu kan bagi saya problem kalau cuma ikrar ya. Pertama penting diketahui bagi saya adalah perubahan mental. Bagaimana mengubah mental? Jadi aparat tuh harusnya lebih rendah hati, ya kan, lebih sederhana, lebih kemudian menyadari bahwa dia adalah digaji oleh rakyat setiap helai baju itu gitu. Dia bagian dari pengabdian, bukan dengan seragam merasa menjadi punya arogansi. Itu bagaimana mengubah setting mental itu? Bagi saya mulai dari orang niat mulai awalnya rekrutmen, pendidikan, pembinaan, ya kan, kemudian bagaimana dia sekolah-sekolah lanjutannya. Itu harus dicek semuanya bagi saya kan. Kemudian dalam keseharian, dalam instruksi harian, tadi yang dibilang oleh Pak Arianto, mereka punya namanya Perkapolri standar implementasi HAM. Dalam keseharian kami cek ketika lapangan, mereka tuh nggak paham peraturan-peraturan Kapolri itu, termasuk soal tindakan. Bagaimanakah tindakan dilakukan itu ada perkap soal tindakan upaya kepolisian, ada tahapan-tahapannya. Itu aja nggak dilakukan. Berarti ada segenap peraturan internal, ada undang-undang hak asasi manusia yang nggak dipahami, apalagi dilaksanakan. Ya, kalau saya melihat mungkin peraturannya sudah dibaca oleh mereka, sudah dipelajari, tapi begitu memakai seragam sudah berasa si paling-paling, lupa semuanya akhirnya. Nah ini saya akan bertanya juga ke Pak Arianto. Tadi Bung Isnur menyinggung soal mental. Saya ingin menggambarkan betapa kronisnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dewasa ini, akhir-akhir ini. Hari ini kami juga menerima berita ada bintara remaja Polda Sulsel tewas di barak. Ini diduga dianiaya oleh seniornya. Nah kalau sudah begini,
mereka menganiaya sesamanya, juniornya, apalagi ke masyarakat biasa. Apa yang harus dilakukan Pak Arianto? Yang dilakukan oleh polisi untuk merubah mentalitas itu Pak ya, sudah sejak dulu Pak, sejak awal kita dalam pendidikan. Di dalam pendidikan di polisi itu Pak ya, itu ada 3 aspek yang dididik di situ. Mental, profesional, sama fisik. Mentalnya itu nilainya 5 ya. Profesionalnya itu 3, fisiknya 2. Jadi yang diutamakan lebih mentalnya itu tuh. Prakteknya tuh sudah kayak gitu Pak, pendidikan mental itu sudah kayak gitu. Dan yang namanya mental itu Pak, kalau polisi landasannya adalah tribrata. Tribrata itu satu adalah polisi adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Artinya polisi itu pelayan. Jadi polisi itu sejak masuk dididik, kamu harus siap-siap menjadi pelayan, bukan penguasa. Itu sudah sejak saya dulu tahun 71, saya udah dididik kayak gitu Pak. Cuman di lapangan itu yang namanya pengaruh mental itu paling berat Pak untuk ditandingi gitu loh. Karena lingkungan itu kayak gitu Pak. Itu kuatnya tuh untuk anggota di lapangan itu untuk bekerja tidak sesuai dengan aturan yang ada. Satu mengenai kepatuhan pada aturan itu. Kan kepatuhan pada aturan itu kan yang tahu kan cuma masyarakat di lapangan. Kalau pimpinannya kan belum tahu karena polisi itu tugasnya kan individu. Nah itulah yang sehingga mentalnya itu susah untuk membalikan seperti yang diidolakan gitu Pak. Ya, terakhir saya ingin membahas juga soal penanganan kasusnya, penanganan kasus pidananya yang dijerat oleh pidana terhadap oknum anggota BRIMOB ini. Nah, tadi kita juga menyimak Kapolri meminta bahwa ini semua dilakukan secara transparan dan berjanji akan diusut secara transparan di hadapan publik. Tapi di sisi lain KPAI juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar tidak ada intimidasi karena KPAI menemukan begitu ya. Ada beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, ini ujung-ujungnya di tengah kasus yang sedang berjalan, keluarga korban diintimidasi. Dan beberapa kali praktik ini juga ditemukan oleh KPAI dan dilaporkan kepada KPAI. Bagaimana Polri memastikan ini tidak ada intimidasi kali ini di kasus Siditual ini? Ya, itu temuan-temuan yang sering terjadi pada masa lalu ya Pak. Tapi kalau untuk sekarang ini, di dalam masa reformasi ini, saya kira tidak ada yang berani kita itu melakukan gitu. Dan yang jelas ya, sekarang tadi Pak Kapolri sampaikan, masalahnya paralel Pak, antara etik dan pidananya paralel. Dan ini dikenakan bukan tindakan pidana kekerasan, tapi itu kan 14 tahun yang di bawah umur itu. Bisa kena pidana anak, masih masuk golongannya kan gitu ya. Jadi untuk itu Pak ya, intimidasi saya yakin ya nggak akan mungkin ada. Kalau toh ada, pasti nanti yang ditindak adalah atasannya Pak itu. Bukan pada anggotanya yang bersangkutan, tapi pimpinannya pasti akan kena tindakan tegas untuk itu. Jadi sekarang ini itu dengan adanya tindakan yang paralel itu, kemudian transparansi, diawasi semua orang. Saya kira polisi betul-betul bukan pura-pura nih, serius betul. Hanya saya ingin mengingatkan pada Pak Kapolri, mudah-mudahan beliau juga menindak atasannya yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa dan sebagainya itu ditindak gitu sehingga kan tapi tidak ikut-ikut gitu. Dari kasusnya Gama di Semarang itu kan lucu, udah diputus bersalah tapi nggak dipecat juga. Bahkan Kapolres yang menceritakan tentang bahwa itu adalah perburuan terhadap orang yang sedang balap liar padahal salah, malah dapat prestasi terus. Di kasus Afan misalnya sampai sekarang nggak ada tindak pidananya, proses pengadilannya nggak ada. Itu banyak sekali kasus yang kemudian nggak jelas di ujung-ujungnya. Memang sekarang mungkin kita punya perhatian, tapi kalau sebelum dia diputus bersalah di pengadilan dengan putusan maksimal, kita belum percaya itu terjadi. Jadi kita harus juga menawarkan sebenarnya Mas, adalah ke depan kita penting merumuskan semacam kalau ada kejadian seperti ini, investigasinya itu bukan oleh internal, tapi oleh eksternal. Harusnya ke depan misalnya kalau ada lembaga investigatif di luar, di Kompolnas seperti itu. Sebelum itu nanti dijawab oleh Pak Arianto, kami punya juga berita terbaru dari Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto yang menegaskan anggota BRIMOB yang menganiaya pelajar hingga tewas di Tual terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kapolda menyatakan sidang etik anggota BRIMOB ini akan dilaksanakan pada Senin 23 Februari besok. Hari Senin. Ya, terancam dipecat ya? Enggak. Ancaman sanksinya adalah BTDA. BTDA itu pecat. Jenderal, percepatan penanganan kasus ini apakah ada tekanan dari Mabes Polri atau enggak? Kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan. Ya, itu
sejak awal sudah saya arahkan seperti itu. Oke, tadi ada jaminan ini akan ada penanganan kasus yang lebih transparan. Tadi Kapolda Maluku mengatakan ini ancamannya akan ada PTDH. Tapi saya menyinggung soal tadi Bung Isnur mengatakan harus ada juga pihak eksternal yang dilibatkan dalam menangani kasus-kasus seperti ini dari Polri. Saya ingin juga minta tanggapan singkat terhadap Pak Arianto, silakan Pak. Kalau Pak Kapolri sekarang sifatnya terbuka, Pak. Oke. Siapapun yang mau mengikuti jalannya ini pasti akan terbuka. Nah, kemudian kalau ada institusi lain yang diberikan kewenangan untuk menginvestigasi di negara-negara memang itu ada ya. Sampai sekarang sayangnya di Indonesia itu tidak ada. Sehingga semua itu yang menginvestigasi dalam polisi sendiri, dan itu dicurigai bahwa itu jeruk makan jeruk kan gitu kan, tidak mempan gitu. Ya kalau memang itu ada usulan gitu ya diusulkan saja ke DPR. Karena itu harus pakai undang-undang untuk merubah itu. Ya. Karena nggak mungkin bisa dirubah seperti Kompolnas sekarang. Kompolnas kan masih di bawah PP, peran pemerintah gitu ya. Nanti untuk meningkatkan kemampuan daripada Kompolnas itu pun, itu kalau menurut saya perlu itu ditingkatkan dalam undang-undang. Sehingga lebih ketat pengawasannya itu. Kira-kira begitu. Oke, Bung Isnur singkat, ini jadi momentum terakhir untuk bersih-bersih? Iya, ini momentum terakhir dan kita bertanya kepada Komisi Reformasi Kepolisian, ini kok lama sekali ya kabarnya gitu. Nggak ada kabar apa sih yang dirumuskan oleh mereka gitu. Apakah hal ini sudah mencakup di rekomendasi mereka gitu. Yang kedua juga di DPR. DPR ini kan banyak sekali move-nya, statement-nya ya. Saya berpikir kok DPR kayak defense gitu. Harapan masyarakat itu besar sekali untuk kita memiliki Polri yang mengayomi, melindungi, menghargai asasi manusia, tidak korup gitu. Maka ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita menggunakan secara maksimal gitu. Dan momentum ini harus dipakai dengan sistematis. Makanya Komisi Reformasi Polri harus keluar segera rekomendasinya. Baik. Saya kira tanpa harus ditanyai satu persatu, masyarakat Indonesia akan sepakat bahwa apa yang terjadi di tubuh Polri saat ini sudah kronis, tidak hanya melakukan tindak kekerasan, bahkan bekerja sama dengan bandar narkoba, lalu juga sudah melakukan kekerasan terhadap alih-alih melakukan perlindungan malah melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Ini harus serius, harus benar-benar bisa diawasi dengan transparan oleh publik sehingga siapapun yang akan bertindak semena-mena di tubuh Polri ini akan berpikir dua kali ke depannya berkaca dari kasus yang terjadi di Tual, Maluku. Terima kasih Bung Isnur dan Pak Arianto sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kita jumpa lain waktu ya Pak, Bung Isnur. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara, bayi monyet di Ichikawa, Jepang yang ditolak induk kandungnya sejak lahir kini bisa membuat warganet tenang karena Punch kini punya sosok ibu asuh. Kami punya kisahnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, seorang anggota polisi tewas diduga mengalami penganiayaan. Propam Polda Sulawesi Selatan sedang mengusut kasus ini dan memastikan penyelidikan menyeluruh terkait penyebab kematian korban. Bribda DP meninggal saat tengah menjalani pemeriksaan medis. Korban diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya di asrama sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit pada Minggu pagi. Propam Polda Sulawesi Selatan langsung turun tangan melakukan penyelidikan terkait penyebab utama kematian korban. Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Zulham Effendi menyatakan pihaknya masih melakukan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut, yakni visum hingga otopsi. Ia pun meyakini akan transparan mengungkap penyebab utama kematian kepada keluarga korban dan publik. Makanya hari ini jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di visum luar maupun visum dalam. Kalau memang keluarga mengizinkan nanti kita akan lakukan otopsi. Yang pasti semua prosedur penanganan terkait dengan kejadian ini kita tangani secara profesional. Kami dari Bitpropam insya Allah kita akan ungkap kalau memang ada kejadian yang di luar dari. Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Punch, bayi monyet jenis makaka di Ichikawa, Jepang ditolak induk kandungnya sejak lahir. Kisahnya pun viral sejak Punch menggantikan sosok induk kandungnya dengan boneka orangutan yang ia bawa kemana-mana.
Seekor bayi monyet bernama Punch yang lahir di kebun binatang Ichikawa, Jepang mendadak menjadi perhatian warganet di seluruh dunia. Bukan karena tingkah lucu semata, melainkan kisah pilu yang menyelimuti awal hidupnya. Di dalam kandangnya, Punch terlihat bermain sambil memeluk erat sebuah boneka orangutan. Pelukannya bukan sekedar permainan. Dengan tangan kecilnya, ia menggerakkan lengan boneka itu seolah-olah sedang meminta kasih sayang yang tak pernah ia rasakan. Punch mencari kasih sayang dari boneka yang ia anggap sebagai induknya. Momen inilah yang menyentuh hati warganet karena di balik pelukan tersimpan luka yang tak terlihat. Punch yang lahir pada Juli 2025 tak pernah mendapatkan kasih sayang induk kandungnya. Punch ditolak karena induknya diduga mengalami trauma dan enggan menyentuh bayinya sendiri. Terancam tak mendapatkan air susu, tak merasakan detak jantung yang menenangkan, Punch akhirnya dipisahkan dari kelompoknya. Naluri alami seekor bayi monyet yang seharusnya bergelantungan pada bulu hangat sang induk, yang belajar kuat dari cengkraman dan kelembutan, kini hanya bisa bersandar pada sebuah boneka orangutan. Boneka itulah yang jadi sosok ibu bagi Punch. Dalam kelompok monyet biasanya ada harapan. Ada kemungkinan induk lain akan mengambil alih, memberi kehangatan yang terampas. Namun harapan itu tak datang untuk Punch. Ia berulang kali mendekat dan berulang kali pula menerima penolakan. Memasuki usia 7 bulan, Punch terus diperkenalkan pada kelompoknya. Dengan keraguan, Punch mulai berani berinteraksi. Perlahan, tangannya tak lagi terlalu erat menggenggam boneka itu. Dan untuk pertama kalinya, Punch menemukan sosok ibu asuh. Kisah Punch bukan tentang bayi monyet yang ditelantarkan, namun juga kekuatan Punch untuk beradaptasi hingga ia tumbuh dan belajar untuk diterima oleh lingkungannya. Kisah dari Punch tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam dan perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro, berterima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia.